Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sistem informasi manajemen. Kalau pertemuan kemarin saya sudah sedikit menyinggung mengenai implementasi program, yaitu pembuatan satu sistem informasi baru setelah tahapan analisis, lalu desain, lalu analisis dan desain tersebut diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa pemrograman atau di sini kita sebut dengan programming, ya. Nah, ini kerjaannya programmer, ya. Bukan tugas Anda sebenarnya, cuman tetap saya bahas di sini agar sedikit banyak Anda tahu. Siapa tahu ada yang minat mendalami bahasa pemrograman, ya, Anda bisa berawal dari sini. Next, hardware di sini secara kasat gampang aja, satu unit komputer atau laptop. Di sini ada CPU, Central Processing Unit, ada memori, ada input device yaitu keyboard, mouse, dan lain-lain, lalu output device yaitu monitor. Secara konsep, komputer atau laptop bekerja, kita input melalui keyboard, mouse, lalu masuk ke dalam CPU. Di sini diproses, data-data masuk ke dalam hard disk. Disk drive ini hard disk, bisa CD bisa, atau USB flash drive bisa, ya. Lalu dari data yang diolah tampil di layar monitor. Ini secara soft file, ya. Kalau secara hard file bisa dicetak melalui printer. Next, nah di sini ada hardware, input device, lalu memori ini hard disk bisa, hard disk eksternal bisa, hard disk internal bisa, lalu output ini bisa monitor, bisa printer. Lalu di sini CPU. CPU ini adalah satu peralatan, ya, yang saling terhubung di dalam komputer sehingga dia bisa mengolah data dan informasi. Ada software. Software ini dibagi menjadi dua, sistem software dan aplikasi software. Nah, kalau kita menggunakan HP itu yang kita download melalui Play Store itu masuknya ini aplikasi software. Kalau kita merestart HP, merestart laptop, nah itu yang bekerja ini sistem software. Ya, di sini ada sistem operasi yang bisa digunakan untuk mengoperasikan awal gadget kita, laptop atau HP kita. Ya. Next, software. Di sini ada aplikasi software, easy to use program designed to perform specific test. Ya. Program yang didesain secara khusus agar satu gadget atau satu alat itu mudah digunakan. Di sini aplikasi software itu macam-macam. Kalau sekarang kita bisa download berbagai macam aplikasi di sini. Ada Quran digital, ada software translator, dan lain-lain. Sedangkan sistem software ini program yang didesain untuk agar gadget kita, agar laptop kita, HP kita bisa beroperasi. Contohnya Windows. Ya, kalau saya kira sudah tidak asing lagi di sini, semua laptop rata-rata sekarang menggunakan Windows. Kalau yang aplikasi yang lain, software yang lain ada Linux, ya. Di sini Visual C++. Nah, Visual C++ ini adalah software yang digunakan untuk mendevelop Windows. Ya, jadi Windows ini kalau didebug keluarnya C++. Next, di sini ada sistem hardware, software, lalu ada aplikasi dan ada user. User itu kita. Kita mengoperasikan aplikasi yang berjalan pada sistem software pada suatu gadget, entah itu laptop maupun HP, ya. Next, computer software relationship. Nah, di sini kita lihat posisi kita di sini mengoperasikan laptop. Di sini ada user interface. User interface itu tampilan awal ketika kita menyalakan laptop.
Di dalamnya ada beberapa aplikasi program, ya. Nah, aplikasi program ini berjalan pada satu operating system, entah itu Windows, entah itu Linux. Kalau di HP menggunakan Java, ya. Kadang kita kalau membeli HP, kita lihat spesifikasinya, operating systemnya menggunakan Java versi berapa. Nah, kedua software ini tentunya ada user interface-nya atau tampilan-tampilan yang didesain dengan mudah untuk digunakan, berinteraksi dengan user di sini. Nah, di sini ada basic input output service atau BIOS, di sini hardware. Nah, aplikasi program ini harus didukung dengan hardware yang mencukupi spesifikasinya. Jadi semakin tinggi levelnya, misal Windows-nya dulu ada Windows 5, ada Windows 6, ada Windows NT, sekarang ada Windows 10. Nah, ini harusnya hardware-nya ini juga upgrade, ya, sesuai dengan spesifikasi software. Karena kalau tidak seperti itu, nanti ini jalannya akan lemot, ya, akan sangat lambat. Karena hardware-nya tidak memadai atau tidak mencukupi spesifikasinya. Next, software aplikasi macam-macam. Kalau kemarin saya jelaskan software pemrograman yang digunakan untuk mendevelop suatu sistem informasi. Nah, itu di sini, ya. Ada Java, Java Android. Nah, kalau di atasnya ini ada aplikasi perkantoran. Saya kira Anda sudah tidak asing lagi. Ada Microsoft Word, PowerPoint, ada Excel, ada Access, ya. Lalu di sini ada browser, Internet Explorer, ada Mozilla, ada Opera. Lalu di sini ada software untuk mendesain gambar, mendesain logo-logo dan lain-lain. Ada Photoshop, ada Photopen, ada Corel. Nah, kalau yang mau mendalami programming, Anda bisa bermula dari sini. Ya, Java. Java ini bisa Java Web, bisa Java Desktop, bisa Java Android sekarang, ya. Next, operating system. Nah, ini operating system yang paling common, yang paling sering dipakai Windows. Sekarang sudah Windows 10, ya. Terus yang kedua Linux. Bedanya apa ini? Kalau Linux ini open source dia, atau source-nya terbuka. Jadi kita bisa merubah dengan senang hati sesuka kita tampilan-tampilan operating system pada Linux, ya. Ini bukan konsumsi Anda, ini konsumsinya mahasiswa IT. Jadi kalau mereka pengen membuat atau memodifikasi sistem operasi sendiri menggunakan ini. Tapi kalau yang paling umum menggunakan ini, paling mudah digunakan ini, Windows. Next, apa itu programming language? Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu adalah satu coding atau kode-kode komputer yang memang didesain untuk bisa menampilkan aplikasi, ya. Jadi kalau Anda mendownload aplikasi di Play Store, terus memasang satu aplikasi di laptop, itu cara bikinnya gimana? Nah, itu di sini, ya, para programmer. Ini biasanya skripsinya mahasiswa S1 SI atau mahasiswa S1 TI, di mana mereka harus membuat satu sistem menggunakan bahasa pemrograman. Bagi mereka gampang ini, karena setiap hari kuliah itu latihan terus, ya, membuat satu bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apa? Macam-macam yang didapat, ya. Ada Python, ada Java, ada Visual Basic, ada PHP untuk web dan lain-lain. Ya, di sini dicontohkan ada low level dan high level. Salah satu contoh high level di sini adalah C++. Ya. Salah satu bahasa pemrograman yang tangguh yang banyak digunakan oleh para programmer untuk membuat aplikasi. Next, level programming. Ya, di sini level programming ada 3. Yang pertama ini berbasis mesin, yang kedua ini low level, yang ketiga ini high level. Kalau ini dulu, ya, ini dulu bahasa pemrograman yang sangat rumit ini. Sangat susah dipahami. Untuk memunculkan satu huruf A itu butuh
10 baris bahasa pemrograman. Kalau yang sekarang itu sudah gampang. Ya, tinggal kita belajar algoritma saja, kita tinggal belajar struktur data, kita latihan membuat satu bahasa pemrograman, membuat satu aplikasi menggunakan bahasa pemrograman di sini. Ya, readable, mesin independent. Next. Nah, ini contoh low level. Jadi bahasa pemrograman assembly di sini, di mana dia bekerja menggunakan bahasa mesin. Kalau kita lihat pergerakan data di dalam satu komputer atau satu laptop itu seperti ini. Ya, 010101. Jadi kalau kayak kita chatting menggunakan WhatsApp, itu jangan dikira kalau kita kirim pesan hai gitu terus yang bergerak huruf hai dari gadget ke gadget yang lain, bukan. Tapi huruf hai, HAI itu diterjemahkan ke dalam satu bahasa digital di sini, 0 dan 1. Ya, berbentuk sinyal elektrik sehingga dia bisa dikirim melalui transmisi satelit. Ya. Next. How to translate. Bagaimana cara mentranslate bahasa pemrograman itu agar mudah dipahami. Nah, ini skill ya. Bahasa pemrograman itu skill. Jadi tidak ilmu yang besok ujian terus malam ini belajar bisa, itu enggak. Jadi ini harus latihan. Kayak kita naik sepeda itu kan harus latihan setiap hari. Nah, bahasa pemrograman itu juga gitu, tidak bisa instan. Dia seperti belajar bahasa Inggris, harus terbiasa. Setiap hari buka program, setiap hari latihan, maka di sini lama-lama terbiasa. Di sini ada contoh C++ ada, Eclipse ada, VB ada, Java ada. Ya. Kemarin sebenarnya materi ini saya taruh di pertemuan 3, baru setelah itu membuat satu sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman, cuman saya balik aja deh. Bagaimana membuat satu sistem informasi, saya jelaskan dulu. Nah, di dalamnya itu ada bahasa pemrograman. Nah, makanya di sini baru saya bahas apa itu bahasa pemrograman. Ya, kalau Anda mau belajar, banyak sekali tutorial di internet yang membahas step by step dari dasar 0 sampai Anda bisa mahir bahasa pemrograman. Ya. Nah, ini masih contoh software C++, Eclipse, C++, ya. Contoh-contoh software ini bisa diinstal di laptop Anda kalau Anda mau belajar bahasa pemrograman. Nah, ini alur kerja software. Di sini ada source code yang kita ketik, yang kita tulis, ya, bahasa pemrograman. Lalu source code ini dikompil menjadi suatu file yang siap dijalankan. Nah, di sini menciptakan file-file tambahan, ada library, ada object file dan lain-lain, lalu di load, lalu di execute. Nah, execute ini itu program sudah running, ya, sistem informasi sudah running, seperti Tokopedia, Bukalapak. Ketika kita akses dari HP, nah itu di sini, ya, execute. Lalu di sini dikontrol, dievaluasi. Kalau masih ada trouble atau error, dikompil ulang, ya, atau dibenahi source code programnya. Next, integrated development environment combine all the capabilities that a programmer would want while developing software. Nah, di sini ada satu paket software, ya, dicontohkan di sini Visual Studio, di mana di situ sudah ada editor, compiler, linker, loader, debugger, dan viewer. Jadi bahasa pemrograman itu dia ada paket-paketnya. Seperti kita menginstal, mau belajar Visual Basic, nah itu yang diinstal Visual Studio. Nanti software-software bawaan Visual Basic yang bisa mendukung aplikasi tersebut otomatis terinstal di sini. Jadi jangan menginstal hanya Visual Basic tok atau Java tok, tapi software-software pendukungnya tidak diinstal. Nanti bahasa pemrogramannya ketika dibuat dikompil error, ya, karena di sini membutuhkan software-software atau tool-tool tambahan. Oke, next. Nah, ini contoh bahasa pemrograman.
bagaimana menampilkan dua kata. Dua kata itu ini, hello world ya. Ini biasanya kuliah pertemuan pertama dasar, mahasiswanya masih nol, belum tahu apa-apa, lalu kita coba untuk menampilkan dua kata ini di laptop ya, di komputer. Nah, perintahnya ini include IOStream using namespace in main count return. Ya, di sini adalah perintah-perintah bagaimana menampilkan hello world. Ini adalah sintak bahasa C atau C++ tadi. Ya. Kalau tidak terbiasa memang asing, ini bahasa apa ini? Kayak bahasa Inggris, kalau kita belajar pertama ini artinya apa nggak tahu. Tapi ketika nanti dibuka setiap hari, latihan setiap hari, lama-lama tahu, oh ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, dan seterusnya. Oke, segini dulu perkenalan saya mengenai programming. Oke, kuliah saya tutup. Semoga ada diskusi, kita bisa diskusi di WhatsApp group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.